Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih saya ucapkan kepada para Dewan Penguji karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Selamat datang saya ucapkan kepada dosen pembimbing utama, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAKMSA, dosen pembimbing pendamping Ibu Putu Riasti Masdiantini, SEMSI, dan dosen penelaah Bapak Imade Pradana Adiputra, SESHMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, Good Corporate Governance, dan Tekanan Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Sebelum beranjak lebih jauh, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sanita Hermayani dengan NIM 1917051-053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi presentasi saya ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian tinjauan pustaka, dan bagian metodologi penelitian. Bagian pertama, pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Nah, Lembaga Perkreditan Desa tersebar di seluruh desa adat yang ada di Bali. Dalam perjalanan karirnya, selama kurang lebih 30 tahun, LPD diklaim mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Namun tercatat bahwa sebanyak 158 LPD atau sekitar 11,03% LPD dinyatakan bangkrut atau sudah tidak beroperasi. Nah, berikut ini merupakan data jumlah LPD di masing-masing kabupaten kota di Bali. Nah, tidak beroperasinya LPD ini atau bangkrutnya LPD itu disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu kualitas laporan keuangan LPD yang masih belum dapat memberikan manfaat prediktif. Pada data tersebut, dapat kita lihat bahwa Kota Denpasar tercatat dengan jumlah LPD yang bangkrut itu sebanyak 0 LPD. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa LPD di Kota Denpasar yang terdata dengan kondisi yang tidak sehat. Maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan LPD di Kota Denpasar ini dapat memberikan manfaat prediktif bagi pemakainya. Apabila dilihat daripada perspektif teori keagenan, dalam teori keagenan, untuk menghindari asimetri informasi, perlu disusun suatu laporan keuangan yang berkualitas. Nah, dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, ada pun beberapa faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi daripada kualitas laporan keuangan. Pertama itu faktor pemahaman akuntansi, di mana dalam peraturan daerah yang mengatur tentang LPD, tidak diatur secara khusus bahwa pengurus LPD itu harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Namun, yang terpenting dalam penyusunan suatu laporan keuangan itu adalah pemahaman akan akuntansi itu tersendiri dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu fungsi pengawasan. Dengan pengawasan yang berkualitas akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas pula. Namun, dalam praktiknya, pengawasan dari bendesa adat dan tim pengawas LPD itu masih lemah. Selanjutnya, faktor lainnya yang mempengaruhi daripada kualitas laporan keuangan yaitu tata kelola. Dengan tata kelola yang baik, maka dapat tercipta suatu kualitas laporan keuangan yang baik. Namun, tata kelola yang lemah akan memberikan peluang bagi oknum-oknum pengurus untuk merusak kualitas laporan keuangan yang kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi daripada kualitas laporan keuangan itu adalah tekanan eksternal. Nah, tekanan eksternal berupa tuntutan dari luar LPD itu sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan juga dapat membuat pengurus menjalankan operasional dengan semestinya. Nah, dari pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, Good Corporate Governance, dan Tekanan Eksternal terhadap kualitas laporan keuangan LPD se-Kota Denpasar. Kemudian, selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Adapun beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD. Kemudian yang kedua, beberapa LPD mengalami kebangkrutan yang berindikasi pada kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akibat laporan keuangan itu masih belum dapat memberikan manfaat prediktif. Kemudian yang ketiga, Kota Denpasar menjadi satu-satunya kota yang terdata tidak memiliki LPD yang bangkrut di antara kabupaten atau kota lainnya di Bali. Dibuktikan dengan data dari Pansus, LPD
DPRD Provinsi Bali tahun 2021. Nah, yang keempat, beberapa LPD masih memiliki permasalahan dengan tata kelola, sumber daya manusia, dan badan pengawas internal yang masih lemah, sehingga terdapat celah bagi oknum prajuru untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang kurang berkualitas. Kemudian, yang kelima, terdapat tekanan eksternal dari masyarakat, peraturan, media pemberitaan mengenai kualitas laporan keuangan. Kemudian, yang keenam, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dengan yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa se-Kota Denpasar. Yang kedua, untuk menguji pengaruh fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Kemudian, yang ketiga, untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan LPD se-Kota Denpasar. Kemudian, yang terakhir, yaitu untuk menguji pengaruh tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Baik, selanjutnya bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori ini dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Dalam teori ini atau teori agensi teori ini menjelaskan problematika risiko bersama yang muncul akibat adanya kerjasama antara dua pihak yaitu pihak prinsipal dan agen. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan adanya asimetri informasi. Nah, teori keagenan jika dilihat dari gambaran di LPD, pengurus itu berperan sebagai agen dan memiliki amanah atau tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemberi amanah yaitu prinsipal. Penyampaian laporan keuangan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Nah, kualitas laporan keuangan menjadi hal yang diutamakan dalam rangka menjaga kepercayaan daripada prinsipal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, good corporate governance, dan tekanan eksternal. Pada penelitian ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian saat ini, yaitu beberapa di antaranya ada penelitian dari Winarni dan Rusdi tahun 2020 yang memperoleh hasil penelitian bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Kemudian ada penelitian dari Dewi dan Lisa pada tahun 2019 yang memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas internal itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Dewi pada tahun 2022 memperoleh hasil penelitian bahwa good corporate governance memiliki keterkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Pemahaman akuntansi berkontribusi positif terhadap upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian juga terdapat penelitian dari Pramesti dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan good corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pada penjelasan mengenai pemaparan teori dan juga penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat disusun suatu kerangka berpikir pada penelitian ini, yaitu dari hubungan pemahaman akuntansi sebagai X1 dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y dapat ditentukan suatu hipotesis atau H1, yaitu pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Kemudian, dari hubungan fungsi pengawasan, yaitu X2, dengan kualitas laporan keuangan dapat ditentukan hipotesis H2, yaitu fungsi pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Selanjutnya, dari hubungan good corporate governance dengan kualitas laporan keuangan dapat ditentukan suatu hipotesis
atau H3, yaitu Good Corporate Governance, berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Kemudian, yang terakhir, dari hubungan tekanan eksternal dengan kualitas laporan keuangan dapat ditentukan suatu hipotesis H4, yaitu tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan LPD se-Kota Denpasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu metodologi penelitian. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian ini, di mana judul penelitian ini yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, good corporate governance, dan tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Tahapan pertama yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengidentifikasi, membatasi, dan menetapkan rumusan masalah. Kemudian, selanjutnya peneliti menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan kajian teori, yang dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis penelitian, kemudian menetapkan metode penelitian yang digunakan, di mana instrumen pada penelitian ini yaitu berupa kuesioner. Setelah kuesioner telah diisi, maka selanjutnya perlu dilakukan pengujian yang terdiri atas uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, untuk uji kualitas data dibagi menjadi dua pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian, untuk uji asumsi klasik dibagi menjadi tiga pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedasitas. Kemudian untuk pengujian daripada hipotesis digunakan tiga pengujian juga, yaitu uji analisis linear berganda, uji statistik T, dan uji koefisien determinasi. Setelah melakukan pengujian, maka langkah selanjutnya dapatkan hasil penelitian yang kemudian disusun suatu pembahasan. Kemudian yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, kemudian untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan badan pengawas internal LPD yang ada di Kota Denpasar yang terdiri atas 35 LPD. Untuk penentuan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode purposive sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan sampelnya. Nah, adapun dalam penelitian ini kriteria yang digunakan yaitu yang pertama, LPD yang digunakan yaitu LPD yang berstatus aktif. Kemudian yang kedua, pengurus atau prajuru LPD yang terdiri atas kepala LPD, pemucuk sekretaris, tata usaha atau penyarikan, dan bendahara, kasir atau petangan. Kemudian yang ketiga, kepala pemucuk badan pengawas internal atau panurekse. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi instrumen penelitian, di mana yang pertama kisi-kisi instrumen penelitian untuk variabel dependen. Nah, variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan, di mana terdapat 4 indikator yang digunakan, yaitu aspek relevan, aspek andal, aspek dapat dibandingkan, dan aspek dapat dipahami. Kemudian untuk variabel independen pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama pemahaman akuntansi, kemudian indikasi pada variabel ini yaitu aspek pemahaman konsep dasar mengenai aktiva, aspek pemahaman konsep dasar mengenai hutang, aspek pemahaman konsep dasar mengenai modal, dan aspek pemahaman konsep dasar mengenai pendapatan dan juga mengenai biaya. Kemudian yang kedua yaitu variabel fungsi pengawasan, terdiri dari indikator penelitian yaitu aspek independensi, aspek kemampuan profesionalisme, aspek pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Kemudian pada variabel ketiga yaitu variabel good corporate governance digunakan 5 indikator yaitu aspek accountability, aspek responsibility, aspek transparansi, aspek fairness, dan aspek independensi. Kemudian variabel terakhir yaitu tekanan eksternal dengan indikator yaitu diantaranya aspek perubahan peraturan, aspek tuntutan pemimpin, aspek tuntutan masyarakat, aspek pemberitaan media massa, aspek perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat, dan aspek tuntutan komunitas bisnis. Untuk skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini semuanya yaitu dengan skala Likert 1-5, di mana skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skala 2 menunjukkan tidak setuju,
3 netral, 4 setuju, dan skala 5 menunjukkan sangat setuju. Baik, sekian tadi presentasi mengenai proposal penelitian ini. Apabila terdapat salah kata atau salah ucap, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sebagai penutup, saya akan aturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om.